Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ustadz dan Ustadzah semua. Dan rekan CGP-nya enggak ada ya ini ya? Rekan CGP Angkatan 5 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena limpahan rahmatnya, taufik hidayah serta inayahnya kita semua bisa mengikuti webinar budaya positif kali ini dengan keadaan yang sehat, semangat, dan penuh kebahagiaan. Tak lupa salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Perkenalkan, saya Yuli Wulandari yang akan bertugas sebagai moderator dalam webinar budaya positif di SD Muhammadiyah 1 Trenggalek yang akan nanti membicara narasumbernya oleh Ibu Ayu Oktavia Prihani. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 5. Susunan acara pada webinar kali ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga pemaparan dari narasumber, dan yang keempat tindak lanjut, yang kelima penutup. Langsung saja untuk membuka webinar budaya positif kali ini kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, kegiatan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Junianto Iksan, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bu Zul sebagai pengajar praktek yang saya hormati dan mungkin saat ini masih belum bisa gabung ya Ustadzah Ayu ya, karena mungkin ada beberapa hal yang menghalangi beliau untuk bisa hadir, tapi semoga meskipun beliau tidak hadir tidak mengganggu aktivitas kita, kegiatan kita dalam pengimbasan budaya positif di sekolah kita. Salawat dan salam dan Ustadz-Ustadzah semua yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya pada kita hingga pada hari ini dari pagi sampai siang kita bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita. Ustadz-Ustadzah yang saya hormati, Ustadzah Ayu yang telah hari ini masih akan mengimbaskan, dan mungkin untuk praktik makanya mau mengimbaskan kepada teman-teman guru yang lain terkait budaya positif. Budaya positif itu tentunya banyak sekali, khususnya ini adalah budaya positif yang ada di sekolah kita. Semalam Ustazah Yuli sudah menyampaikan budaya positifnya, dan mungkin karena kita satu sekolah mungkin tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah Yuli, tapi perbedaan yang mungkin bisa kita ambil dari Ustazah Yuli seperti ini, mungkin ada kurangnya dan mungkin ada lebihnya, nanti Ustazah Ayu akan melengkapi kurang dan lebihnya. Maka dari itu mari kita simak ya hari ini pengimbasan budaya positif yang harapannya itu nanti bukan hanya sekedar menjadi konsep besar, tapi nanti bisa kita praktekkan dalam kegiatan kita di sekolah sehari-hari. Selamat datang
Bu Zul, ini baru saya lihat. Selamat datang. Budaya positif itu kita praktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah, di mana nanti kalau kita sudah mempraktikkan dalam kegiatan sehari-hari, diharapkan itu nanti bisa mencetak menjadi karakter pada siswa. Seperti kalau saya sampaikan kemarin, semalam itu adalah budaya salam, menyampaikan salam saat membuka pintu, masuk ke kelas. Itu kan kalau sudah menjadi karakter, dimanapun nanti anak itu akan masuk dengan salam. Itu baru salam saja, belum yang lain. Kalau umpama ada menunduk kepada orang yang lebih tua, itu bisa menjadi karakter, itu kan lebih bagus lagi. Sampah, membuang sampah pada tempatnya, yang mungkin saat ini sudah baik dan bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Dan mungkin pastinya budaya-budaya positif yang lain yang bisa kita terapkan di sekolah dan kita praktekkan nanti di rumah sehingga menjadi kebanggaan orang tua. Oh, anak saya ternyata sudah memiliki karakter yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan, Saudara Ayu. Semoga nanti dalam menyampaikan imbas dari budaya positif ini nanti berjalan dengan baik dan kita bisa menerapkannya di sekolah semuanya untuk semua kelas. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Kepala Sekolah Julianto Ihsan. Selamat siang, Ibu Sulatifah. Sudah berkenan bergabung pada webinar Ustazah Ayu kali ini. Selanjutnya, waktu saya serahkan seluruhnya untuk narasumber kita tercinta Ustazah Ayu. Silakan untuk memaparkan materinya. Monggo, Ustazah Ayu. Karena sedang azan, kita menunggu selesai azan terlebih dahulu ya, karena hari ini saya meminjam lab sekolah dengan masalah kita tunggu sampai azan selesai terlebih dahulu. Mohon izin untuk merekam kegiatan pada hari ini ya. Baiklah, saya akan memulai kegiatan webinar kita hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sedikit sambutannya dan motivasi untuk membuka kegiatan webinar kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti akan menjadi praktik untuk kita semua dan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaan praktik baik di sekolah, tidak hanya sekedar konsep saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sulatifah yang berkenaan dan bersedia untuk hadir dalam acara webinar saya hari ini. Rekan-rekan sejawat Ustadz-Ustadzah yang meluangkan waktunya juga untuk mengikuti kegiatan saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali. Ini adalah pengimbasan dari program yang saya jalani bersama dua rekan saya, Ustadzah Yuli dan Ustadz Edi, di
di mana untuk kesempatan kali ini di modul 1.4 ini kami diberikan kesempatan untuk mengimbaskan apa yang kami dapatkan selama mempelajari modul titik 4 ini, khususnya budaya positif. Sebenarnya banyak sekali yang kami pelajari di program guru penggerak ini, dan tapi tidak semua dan belum tersampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Ini untuk mengawali saja di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Semoga ini nanti bukan hanya sekedar wacana dan konsep dari saya saja, tapi juga untuk panjenengan semua dan teman-teman ustadz-ustadzah yang mengelola kelas, terutama Bapak Ibu wali kelas. Baiklah, saya akan memulai menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Ini sudah terlihat ya? Sampun Us. Nah, apakah tampilannya sudah berubah? Sudah ya? Sudah. Baik. Adapun untuk materi pembahasan tentang budaya positif yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin di sini akan terlihat seperti banyak sekali, tapi nanti saat dijelaskan insya Allah tidak akan sebanyak ini. Dan ini semuanya sebenarnya sedikit demi sedikit sudah kita jalankan. Nah, selanjutnya yaitu apa sih itu disiplin positif? Disiplin di sini dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Namun, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Berarti inilah yang dinamakan dengan motivasi eksternal. Seseorang yang memiliki disiplin pada dirinya berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini, disepakati, dan ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang nantinya akan mewujudkan disiplin positif di sekolah. Tujuannya dari disiplin positif ini apa? Yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Materi berikutnya yaitu tentang teori kontrol, di mana teori kontrol ini dalam membangun budaya yang positif, warga sekolah perlu berkolaborasi, menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Strategi disiplin yang diterapkan dalam sekolah perlu diperbaiki. Biasanya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu diantaranya ada ilusi guru mengontrol murid, di mana kita tidak dapat memaksa murid untuk
berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Berikutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat pada hal-hal tertentu. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kita sebagai guru harus dapat merubah paradigma belajar dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Pada teori stimulus respon, itu realitas atau kebutuhan itu dianggap sama. Sementara pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol, kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bagaimana sih kita memposisikan diri melihat pandangan orang lain? Bukan harus orang lain itu menyamakan dengan pandangan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kadang anak itu tidak bisa atau tidak tepat menyalurkan. Pengennya itu hal positif, tetapi dia salah menyalurkan. Nah, ini yang patut kita kaji lebih lanjut lagi. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini pada teori stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengobrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita itu tidak bisa sepenuhnya mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tapi pada teori kontrol, di sini model berpikirnya menang dan menang. Maksudnya di sini bukan untuk ego ya, tapi untuk menciptakan suatu hubungan yang baik, bagaimana menyepakati suatu kesepakatan bersama yang tidak saling merugikan antara kedua belah pihak. Motivasi perilaku manusia, yaitu di sini kita akan membicarakan tentang dorongan dari lingkungan atau yang lain. Terkadang kita juga melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dan terkadang kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dian Husein dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Untuk mendapat yang kedua, motivasi itu ada motivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya penghargaan dari orang lain ini bukan hanya berupa benda ya, tapi pujian dari orang lain. Di sini disebutkan satu tingkat di atas motivasi. Yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan yang terakhir,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ini dari hati, dari dorongan pribadinya sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Pembahasan berikutnya yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas dan atau sekolah, bila mana ada satu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Padahal ada proses yang lebih sesuai untuk disiplin positif, yaitu restitusi. Nah, di sini kita akan membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Di sini, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi, anak-anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Proses hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa mengetahui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Ini kalau hukuman ini misalnya ya, saat kita ada anak terlambat datang ke sekolah, masuk ke kelas terlambat. Nah, tanpa diketahui oleh anak, kita langsung menghukumnya. Silakan lari-lari di lapangan sebanyak 3 kali putaran. Nah, ini jadi untuk hukuman ini tidak ada komunikasi dulu dengan si pembuat pelanggar peraturan. Yang kedua yaitu tentang konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, kemudian mengganggu temannya, maka murid itu akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi kita sebagai guru saat memberikan konsekuensi ini kita sebagai monitor. Nah, ini adalah yang terakhir yaitu tentang restitusi. Mungkin ini adalah istilah baru yang kita kenal atau kata-kata baru. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di kegiatan restitusi ini kita menciptakan gimana kita akan berkomunikasi dengan murid. Apabila murid itu melakukan pelanggaran, dia itu benar-benar menyadarinya dan bisa mengubah karakternya. Dan memang benar-benar si murid ini akan menjadi bukan orang baru ya, tapi memilih karakter. Di mana saat kembali ke kelompok mereka, kembali ke teman-teman mereka, mereka sudah memiliki atau muncul untuk menjadi orang yang lebih baik lagi.
Di sini dijelaskan melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban. Korban di sini maksudnya si pelanggar peraturan, ya, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan. Karena pada hakikatnya, begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Karena ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk mereka. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi itu menuntun untuk menanamkan atau memotivasi dalam diri agar terbentuk karakter yang baik itu tadi. Lanjutan tentang materi hukuman dan penghargaan, yang B adalah dihukum oleh penghargaan. Alfikon pada bukunya yang berjudul Punish by Reward pada tahun 1993 dan dalam wawancara ASCD Annual Conference pada Maret tahun 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi, dihukum oleh penghargaan ini, kadang tanpa sadari kita memberikan penghargaan, tapi sebenarnya itu adalah membunuh atau menghancurkan potensi yang dimiliki oleh seorang anak. John selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang, di antaranya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, nah ini penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Sehingga pada poin ini kita tidak bisa memungkiri bahwa kadang itu ada kecemburuan sosial. Kecemburuan apabila ada teman diberikan penghargaan atau reward, ada teman lain yang iri. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Murid yang dijanjikan sesuatu jika menjawab benar justru akan lebih banyak tidak tepat dan menjawab jika dibanding dengan murid yang diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Di sini maksudnya mereka itu ingin cepat-cepat untuk menyelesaikan, tapi tanpa melihat apakah pekerjaannya ini sudah benar atau belum. Di sini penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas. Penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum
Nah, dari keempat ini yang ada di slide ini, yang akan saya bahas itu ini, motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Nah, tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai untuk keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya adalah merupakan sebuah penghargaan. Nah, untuk anak-anak yang seperti ini, tentunya kalau dikasih reward, disamakan dengan teman yang lainnya, pasti kemampuan anak ini di bawah teman-teman yang lain. Dia pasti akan lebih lambat daripada teman-temannya. Kalau kita memberikan reward kepada mereka-mereka yang sudah bisa, itu akan kita tidak bisa memunculkan motivasi intrinsik dari diri seorang anak itu. Jadi kita membunuh motivasi intrinsik dari seorang anak. Pembahasan berikutnya yaitu tentang posisi kontrol guru. Sebagai seorang guru, kita itu memiliki posisi kontrol, di mana kita memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai seorang teman, sebagai pemantau, dan manajer. Saat sebagai penghukum, kita akan seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi, tanpa sengaja kita itu melakukan hukuman secara verbal dengan mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan mental seorang anak. Dan hukuman fisik, mungkin bagi kita itu hanya tidak keras, misalnya mencubit atau apa. Tapi kadang anak itu saat mereka bersalah kemudian kita cubit atau itu meninggalkan bekas yang luar biasa. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi, untuk di poin 2 ini, saat seseorang melakukan kesalahan, kita akan memanggilnya, mengajaknya berbicara dengan sangat lembut, tanpa menyakitinya, tanpa melukai hatinya, dan tanpa menjatuhkan mentalnya. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Di sini, pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, di sini kita akan mengajak seseorang anak itu dengan ajakan-ajakan atau hubungan baik dengan bergurau untuk menebus atau menyadari rasa bersalahnya dia tadi. Yang keempat yaitu sebagai pemantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, di sini kita berhak untuk memberikan catatan-catatan kecil atau menggunakan stiker atau daftar cek apabila didapati seseorang itu di luar aturan. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer ini adalah posisi tertinggi pada posisi kontrol seorang guru. Karena apa? Kita bersama-sama mengajak murid yang melakukan kesalahan itu untuk sama-sama berbicara, kemudian sama-sama mencari penyelesaian masalahnya dan sama-sama mencari kesepakatan agar si anak ini tidak mengulanginya lagi untuk kedepannya. Materi berikutnya yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kesenangan,
ada yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ini berkaitan dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, tentang kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Dan yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah tentang kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini kegiatan untuk kesenangan ini lebih ke bersifat rekreasi ya, karena untuk mencari kesenangan, terus bermain dan tertawa. Di sini ada materi berikutnya tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kemarin mungkin sudah dibahas, tapi di sini saya akan membahas lagi untuk menguatkan pemahaman Bapak Ibu semuanya, Ustadz-Ustadzah yang ikut dalam webinar ini, bahwa nilai keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi kita tidak pandang bagaimana sukunya, bagaimana bahasanya, bagaimana agamanya, karena ini suatu keyakinan yang bersifat universal. Tahap menciptakan program kebajikan. Yang pertama adalah lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Curah pendapat dalam kelompok, kemudian menyempurnakan dalam daftar-daftar nilai kebajikan yang utama, dibahas kembali dalam kelompok utama, dan membuat poster atau dimuat di sosial media tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini kemarin saya sebelum melakukan pengimbasan ini sudah mencoba dulu bagaimana mengimplementasikan keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak, dan alhamdulillah saat keyakinan kelas ini kan disepakati dulu nilai-nilai kebajikannya apa, kemudian baru kita bentuk keyakinan kelas sebagai perwujudan kesepakatan bersama yang harus disepakati bersama. Di sini ada 4 yang harus keyakinan kelas yang dimiliki oleh anak-anak di kelas saya, yaitu berkata sopan dan tidak ada bullying, saling menghormati, bersungguh-sungguh dalam berdoa dan murojaah, dan yang terakhir adalah menjaga sopan santun saat di kelas. Dan ini sudah hari ini sudah berdampak sekali, bahwa kemarin itu sempat ada kata-kata yang kurang sopan, kemudian sempat ada bullying dengan menyebutkan nama orang tua. Alhamdulillah untuk hari ini itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Saat seseorang melakukan tindak kesalahan, maka yang perlu kita lakukan adalah mendekati dengan restitusi ini. Di mana ada 3 hal.
yang kita lakukan dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini sangat sangat penting ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa tahap menstabilkan identitas itu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat dalam posisi gagal. Tapi kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat positif. Jadi kita jembatani dulu bahwa berbuat bersalah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Dan dikembalikan ke kita. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, dengan begitu akan menyadarkan diri seorang anak. Yang kedua yaitu tahapan segitiga restitusi, bagian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Di teori counter menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan muridnya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana pada tahap terakhir ini seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Tentunya di sini yang diharapkan adalah dengan karakter yang lebih baik lagi. Serangkaian kegiatan yang sudah saya implementasikan itu tadi terdapat hal-hal menarik dan di luar dugaan. Yang pertama yaitu saya menemukan setelah memahami materi ini adalah tentang konsekuensi dan penghargaan. Sebelumnya saya berpikir bahwa konsekuensi adalah bentuk paling ideal. Namun ternyata masih banyak kekurangan dari sebuah konsekuensi. Saat ini saya memulai membiasakan diri untuk menegakkan disiplin positif dengan tahap restitusi, di mana sebelumnya anak-anak harus menyepakati dan memahami keyakinan kelasnya. Sungguh di luar dugaan saya bahwa pemberian penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang juga membuat saya tertegun dan berpikir ulang untuk menggunakan kembali di kelas. Penghargaan ternyata juga mampu merusak hubungan dan memastikan kreativitas seseorang. Padahal saya adalah salah satu guru yang selama ini cukup sering memberikan penghargaan untuk siswa saya. Jadi dengan pengetahuan di modul 1.4 ini tentang budaya positif, kemudian tentang penghargaan dan hukuman, itu mengetuk saya untuk memperbaiki cara saya mengajar di kelas. Dan perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Untuk menciptakannya saya harus menghindari posisi guru sebagai penghukum. Saya harus dapat memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Selain itu, kebiasaan saya menegakkan aturan di kelas dengan konsekuensi dan penghargaan akan saya geser menjadi pendekatan menggunakan restitusi itu tadi. Dan pengalaman apa yang saya dapatkan, yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bagi lingkungan kelas, itu saya dapat menyusun keyakinan kelas bersama murid-murid. Itu sangatlah menarik. Mereka antusias untuk menyebutkan hal-hal yang kami sepakati bersama demi kenyamanan dan ketertiban di kelas, serta proses
penandatanganan oleh seluruh warga kelas. Pengalaman lain yang tidak kalah terkesannya adalah ketika saya menerapkan tahapan segitiga restitusi di kelas untuk murid saya yang telah melanggar keyakinan kelas, saya pribadi dapat mengendalikan emosi dan murid saya tidak merasa terhakimi. Saya dapat melihat adanya perubahan sikap pada diri. Jadi, untuk banyak sekali perubahannya yang saya terapkan di kelas saya, baik itu bagaimana saya mendisiplinkan anak-anak di kelas, dan bagaimana saya menyelesaikan masalah-masalah mereka yang awalnya mungkin sepihak, penyelesaian itu sepihak dari saya saja, tapi sekarang sudah mulai bergeser. Mari kita putuskan bersama bagaimana enaknya yang tidak merugikan saya dan tidak merugikan semuanya, yang baik untuk semuanya. Demikian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif di modul 1.4 pada program guru penggerak. Apabila ada Bapak Ibu Guru, Ustazah yang ingin memberikan umpan balik atau memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustazah Ayu, pemaparannya yang cukup panjang, yang cukup menarik sekali, luar biasa. Mohon maaf sambil saya sambil mendampingi anak-anak di kelas. Selanjutnya sampai pada sesi tindak lanjut. Silakan yang ingin memberikan masukan, saran, kritikan yang membangun untuk kita bersama, untuk sekolah kita, SD Muhammadiyah Satu Trenggalek. Monggo disilakan yang mau memberikan tanggapan. Ustazah Riris, Ustaz Alma, Ustaz Eksan, yang lainnya monggo Ustazah. Baik Ustazah, di sini saya ingin memberikan umpan balik atas sebelumnya. Terima kasih Ustazah Ayu telah memaparkan modul 1.4 tadi ya, mengenai penghargaan dan apa itu tadi. Saya di sini ingin memberikan umpan balik dari topik dihukum oleh penghargaan. Nah, awalnya tadi saya berpikir, saya tidak yakin apakah benar bahwa penghargaan itu dapat menghancurkan potensi. Namun setelah saya pikir-pikir, ternyata memang benar bahwa penghargaan, karena saya sendiri pernah mengalaminya, dan saya pernah memberi reward kepada murid saya yang paling cepat menjawab pertanyaan, nanti saya akan berikan penghargaan. Akan ada banyak anak yang nantinya termotivasi oleh hal tersebut. Namun ternyata justru beberapa anak merasa iri kepada temannya yang mendapat reward dari saya tadi. Nah, sehingga di antara mereka justru mungkin itu Ustazah umpan balik dari saya mengenai topik dihukum oleh penghargaan. Terima kasih baliknya Ustazah Riris. Ini memang kalau dihukum dengan penghargaan ini kita sering ya melakukan memberikan tanda bintang, tapi tanpa kita sadari kita itu malah mematikan potensi seorang anak karena dan bisa memicu rasa iri. Mereka memang akan termotivasi untuk segera menyelesaikan, tapi tidak mengecek dulu apakah pekerjaan ini benar atau salah. Yang penting saya selesai duluan, nanti pasti dapat bintang. Nah, tanpa mengecek terlebih dahulu. Padahal potensi-potensi yang lain itu mungkin ada yang lebih baik, ada yang lebih teliti, tapi karena tidak itu tadi, saya ingin ngecek, udah nanti aja. Nah, kalau dengan mereka yang hanya terobses mengatakan Ya, terima kasih tambahannya. Monggo yang lain yang mau memberikan umpan balik.
masukan, kritikan, saran untuk apa kebaikan kita bersama, untuk perubahan SD inovatif ke arah yang lebih baik lagi. Monggo, Ustadz Alma. Mungkin ada unek-uneknya di sekolah yang bisa kita bahas di sini, kita diskusikan bersama di sini. Mumpung ada webinar yang diselenggarakan Ustazah Ayu ini, kita bisa menjadi sebuah sarana untuk berdiskusi yang ada unek-unek, misalkan di kelas seperti apa tentang anak-anak yang kurang bersemangat, atau bisa atau apa permasalahan yang ada di kelas yang membuat Ustadz Alma sedikit harus menahan nafas seperti itu. Monggo silakan Ustadz Alma. Kurang keras Ustadz Alma, masih mute mungkin. Saya kok tidak kedengaran ya? Mungkin masih. Oh, lewat chat. Oh, lewat chat. Silakan Ustaz, mungkin ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditambahkan melalui pesannya. Pesannya apa Ustadz Rama? Saya pesan mawon, ini pesannya apa ini? Iya, masih mengetik mungkin. Typing. Iya. Gimana Ustadz Ayu? Lanjut saja dulu ya. Monggo sambil menunggu Ustadz Alma menuliskan kata hatinya di dalam kolom chat. Monggo silakan. Yang lain yang mau memberikan umpan balik dari pemaparan Ustazah Ayu tadi. Ustazah Wija. Iya, coba saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin satu pertanyaan saja, Ustazah. Ini biasanya anak-anak kan terbiasa mendapatkan reward ya untuk memancing anak supaya mau melakukan sesuatu gitu. Terkadang ada siswa yang hanya mengejar reward aja. Itu bagaimana memancing motivasi diri siswa itu yang tanpa ada reward gitu loh. Siswa yang sudah terbiasa mendapatkan reward itu agar dia tidak keluar secara intrinsik dari dirinya tanpa terpengaruh adanya reward. Itu aja ya. Saya kira itu saja, Ustazah. Terima kasih pertanyaanmu. Monggo Ustazah Ayu. Baik. Iya ya, karena anak-anak Terima kasih. dan saya sendiri pun sering memberikan reward. Terus bagaimana sih memunculkan motivasi intrinsik atau benar-benar saya harus bisa mendapatkan nilai baik tanpa harus mendapatkan misalnya hadiah jalan-jalan sama ustazah ke alun-alun misalnya kayak gitu. Bagaimana sih? Itu memang tugas kita, dimana kita harus sama-sama belajar untuk mengubah suatu budaya yang sudah lama tertanam untuk diubah menjadi budaya baru, tentunya di mana budaya ini
bisa mencetak karakter seorang anak. Apa yang akan kita lakukan untuk memunculkan motivasi-motivasi intrinsik oleh seorang anak? Tidak usah jauh-jauh. Kita kembalikan ke diri kita. Ceritakan hal-hal positif, pengalaman-pengalaman positif yang kita miliki. Misalnya, saya itu kalau di kelas itu sering menceritakan hal-hal yang saya alami dulu, bagaimana saya termotivasi untuk menjadi seseorang yang lebih baik itu karena saya dulu ya sampai sekarang sih dulu itu saya selalu menceritakan ke anak-anak Ustazah itu dulu fisiknya hanya gini ya seperti ini kecil kumel kayak gitu, tapi apa sih yang memotivasi saya untuk menjadi orang yang lebih baik terutama dalam hal prestasi? Saya itu tidak mau dipandang karena saya yang dekil kumel, tapi saya ingin dipandang itu, saya ingin menjadi, ibaratnya menjadi lilin atau menjadi bintang itu karena saya itu memiliki kemampuan. Saya selalu menyampaikan ke anak-anak, sering menyampaikan ke anak-anak itu seperti itu. Ayo, kamu itu jangan minder dengan apa yang kamu punya saat ini atau yang sudah kamu yang biasanya mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa dari orang tua ataupun dari ustadz-ustadzah, itu coba kita alihkan. Kamu itu harus menjadi bersinar, kamu itu harus menjadi bintang itu bukan karena ingin mendapatkan ABC, tapi juga karena apa? Tapi juga karena keinginan dari dirimu sendiri. Kamu ingin menjadi bintang itu biar sinar yang kamu pancarkan itu tetap tahan lama, enggak tiba-tiba. Mungkin kalau kita memberikan reward ke anak-anak itu, dia akan kayak sekilas gitu loh, menonjolnya itu hanya sekilas saja, enggak bisa bertahan lama. Apalagi kalau reward yang kita berikan itu semakin lama itu semakin menurun. Misalnya yang kemarin mendapatkan hadiah 5 buku, terus kita turunkan menjadi 3 buku. Nah, itu akan membuat anak-anak akan, ya cuma rewardnya sudah menurun aja kok. Nah, mari kita ceritakan pengalaman-pengalaman positif yang kita miliki. Dulu saya yakin semua ustadz-ustadzah itu memiliki pengalaman dan memiliki motivasi pada dirinya untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Ayo kita tularkan afirmasi-afirmasi positif, hal-hal positif yang kita miliki ke anak-anak. Jadi di dalam kelas itu, maaf kalau saya ya, di sela-sela materi itu saya pasti menyisipkan hal-hal apa yang sangat bermanfaat. Saya bilang ke anak-anak itu gini, kamu bisa mencari ilmu, bisa mencari jawaban-jawaban yang ada di bukumu itu dengan temanmu, dari guru lesmu. Tapi untuk nasihat-nasihat atau kata-kata yang bijak ataupun hal-hal baik, nilai-nilai baik, itu kamu tidak mendapatkan. Maka saya lebih senang sharing ke kamu itu dengan pengalaman-pengalaman baik, pengalaman-pengalaman positif. Saya sering mengatakan seperti itu. Semoga dengan hal-hal yang seperti itu bisa memunculkan motivasi intrinsik pada diri seorang anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Terima kasih Ustazah Ayu. Umpan baliknya, tanggapannya dari pertanyaan Ustazah Wida. Bagaimana Ustazah Wida, sudah terjawab atau belum pertanyaannya tadi? Insya Allah sudah, Ustazah. Terima kasih, Ustazah Ayu. Ustadz Alma menanyakan untuk memotivasi. Ustazah Wida sudah merasa lega dengan jawaban panjenengan. Monggo disilakan yang mau menambahkan lagi, memberikan umpan balik. Ini Bapak Kepala Sekolah ini sepertinya sudah ingin memberikan sesuatu lagi, tanggapan, ada penemuan baru di hari ini yang bisa kita bahas di sini, kita diskusikan bersama. Monggo. Iya, terima kasih. Temuan baru itu yang saya juga setuju itu tadi Alfikon
Iya, Alfikron. Orang merasa terhakimi sendiri dengan reward itu, dengan apa namanya hadiah. Yang dimana tadi bahwa reward itu bisa jadi tidak selalu, tapi itu tidak selalu. Saya kurang setuju kalau mama reward selalu akan mematikan potensi, tapi bisa jadi reward itu membunuh potensi siswa. Dan tidak hanya siswa, mungkin kita semua bisa terbunuh dengan reward itu. Itu kan bisa jadi. Tapi juga bisa jadi itu menjadi motivasi. Tinggal bagaimana kita sebagai guru itu menanamkan kesadaran kepada siswa bahwa dan menanamkan bahwa reward itu tidak hanya selalu berupa materi. Bagaimana kita bisa menanamkan ke siswa itu bahwa reward itu bisa berupa mungkin hal yang lebih berharga daripada materi itu apa. Jadi kayak ucapan terima kasih, kalau semua itu menyampaikan reward berupa terima kasih itu mungkin itu lebih berharga daripada barang, materi. Karena materi itu bisa hilang. Tapi kan apresiasi dari semua orang mengakui bahwa ini loh memang benar-benar kompeten, itu kan luar biasa, tidak akan bisa hilang itu. Jadi reward bisa membunuh dan juga bisa memberi motivasi, kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Ustaz. Berarti ada dua ini ya, bisa tergantung kita cara menyikapinya. Reward itu nanti menjadi sebuah motivasi atau bisa membunuh karakter anak seperti itu. Monggo, ada pertanyaan dari Ustadz Alma, Ustadzah Ayu. Iya, di sini Ustadz menanyakan untuk memotivasi siswa itu memang kemarin mengusulkan untuk menjadikan anak tersebut playmaker di dalam kelasnya atau dipajang dalam kertas papan siswa yang prestasi itu. Tapi masih belum tahu apakah ini efektif. Mohon masukan dari Ustadz semuanya. Ini sepertinya ada kaitannya dengan yang disampaikan sama Ustadz kalau saya ya. Anak itu dijadikan sebagai playmaker, kemudian dipajang fotonya. Misalnya ada anak yang berprestasi, terus dipajang. Mungkin untuk anak-anak yang memiliki motivasi positif, yang memiliki motivasi positif pasti akan tergerak. Saya ingin belajar lebih giat lagi, agar bisa dipasang di sana. Tapi tidak dengan mereka-mereka yang memiliki motivasinya kurang. Alah, anda ngono ae. Mungkin seperti itu jadi atau malah jadi fotonya si A yang dipasang, menimbulkan keirian. Ini kita kembalikan lagi bagaimana kita menekankan dan menyikapinya. Bagaimana kita menyampaikan ke anak-anak bahwa motivasi-motivasi yang ada dalam hati mereka itu adalah motivasi-motivasi positif untuk mengembangkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada istilah iri, tidak ada lagi istilah anda mau ngonoani, kayak gitu. Karena apa yang diharapkan ke depannya dari semua kegiatan rangkaian budaya positif, budaya disiplin ini adalah membentuk karakter anak menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu Ustaz yang dapat saya sampaikan. Menanggapi punya Ustadz Alma ya, itu ya seperti ya memajang foto. Ini kan juga sebenarnya kan kita sering melakukan itu karena kita berusaha untuk mengapresiasi atas apa yang dilakukan, itu kan. Tapi itu juga bisa menjadi melemahkan bagi anak yang bagaimana sih nasibnya anak-anak yang tidak pernah berprestasi. Kapan dia dipajang fotonya itu, kapan dipajang di Facebook, di Instagram. Ini PR bagi kita. Kalau saya punya saran begini, setiap wali kelas itu ada agenda rutin memajang foto setiap setiap hari, mungkin setiap hari majang satu foto, menyampaikan di grup
Untuk terima kasih sudah apapun yang sudah dia lakukan. Biar adil. Jadi tidak hanya anak yang berprestasi saja yang dipajang di dalam foto itu. Ya mungkin kalau di media sekolah kan tidak. Nah, mungkin ya kalau yang di media sekolah itu ya dipilih-pilih itu saja mungkin seperti itu. Tapi kalau mungkin dari wali kelas itu bisa mengapresiasinya seperti itu. Nah ini tadi kan juga ada masukan dari wali kelas seperti ini. Fotonya, nah, mungkin wali kelas itu membagikan foto hanya dari satu sisi. Nah, jadi ada yang tidak terlihat, sisi lain tidak terlihat. Nah, itu kan juga menjadi bagi mungkin bisa melemahkan. Kadang kan sepele itu kan, sepele. Bagi kita kan mungkin tidak berpikir seperti itu. Tapi bisa jadi wali murid itu menganggapnya itu, wah kok anakku tidak difoto ya, gitu. Padahal bukan niat kita seperti itu. Makanya coba ambil satu setiap hari mungkin bisa satu anak jadi difoto. Mungkin dalam view apa dikasih capture apa. Terima kasih sudah melaksanakan apa. Satu sisi yang positif saja. Nanti besoknya ganti terus begitu. Itu mungkin bisa menimbulkan nanti ya kesadaran bahwa apresiasi itu tidak harus selalu berupa fisik. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak, masukan yang sangat luar biasa sekali. Kita bisa menerapkannya di kelas ya Ustaz Ayu ya. Iya. Semoga nanti kita semua bisa sama-sama saling belajar, saling sharing untuk melengkapi agar sekolah kita menjadi lebih baik lagi dan muncul ide-ide baru yang tentunya lebih luar biasa. Ya, bagaimana Ustaz Ayu? Waktunya sudah ini ya? Sudah cukup apa masih dilanjut ini? Kira insya Allah sudah cukup, Ustazah. Kita tutup saja ya. Oke, terima kasih atas umpan baliknya panjenengan semua yang sudah memberikan suasana baru, menambah wacana baru, menambah wawasan baru juga untuk kita semua, sehingga kita bisa tahu bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah SD Muhammadiyah Satu Trenggalek ini agar SD Muhammadiyah Satu Trenggalek lebih maju lagi, lebih jaya, lebih sukses lagi, dan nantinya banyak murid-murid yang datang ke sekolah kita. Kalau misalkan kita memajang foto-foto anak, tidak hanya foto-foto anak yang berprestasi dalam bidang akademik, tetapi juga dalam karakter yang moral yang baik atau apa saja foto-foto anak-anak yang berprestasi tidak hanya dalam akademik saja, tetapi non akademik juga. Oke, saya akhiri. Ada kurang lebihnya dari saya selaku moderator. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri sesi umpan balik ini, selanjutnya kita ada sesi yang terakhir, sesi foto bersama. Saya persilakan untuk Ustadz dan Ustadzah menyalakan kameranya, kita foto bersama, berikan wajah yang tercantik, senyum yang termanis untuk kita semua agar lebih bersemangat lagi mengajar anak-anak membawa inovatif ke arah yang lebih baik lagi. Pada hitungan ketiga ya Ustadz Ayu, monggo di screen. 1, 2, 3, cheers. Bagaimana actionnya? Seperti yang kemarin seperti ini atau ganti? Ya, gimana? Salam motivasi atau roket? Gimana? Biar kompak. Sepertinya Ustazah Ana sudah menunggu-nunggu posenya yang terbagus seperti apa. 1, 2, 3, terserah posenya, mungkin bisa jempolnya, literasinya, atau meroketnya. Oke. Oh, siap. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3.
Terima kasih. Sudah sangat nice. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Webinar budaya positif berjalan dengan lancar. Semuanya antusias mengikuti sesi webinar ini. Terlihat anak-anak juga ikut antusias juga di belakangnya Ustazah Widya. Terima kasih. Bagaimana? Sudah ya? Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung.